Akankah game kedua kali ini akan diamankan oleh tim Bigetron Alpha kembali ataukah Aura Fire yang akan mengamankan game ini untuk menuju ke game yang selanjutnya Alpha dan juga Mamo-chan. Iya, ini akan menjadi pertanyaan yang cukup mahal tentunya, di mana siapapun yang mengambil poin di game yang kedua tentunya mereka akan memberikan impact yang cukup besar tentunya, di mana kalau Aura akan lagi strategi untuk di game yang ketiga, padahal menurut aku dari draftnya udah mantep banget sih kalau. Yes, sebenarnya masih 50-50 sih, cuman memang lagi powernya ya, Gro kan kita tahu lebih power lah ya. Benar. Tapi ada Cecilion yang dipakai sama masternya. Oh, dan bahkan untuk kali ini kita lihat di sisi depan sana bakal coba di-poking kembali dan Max bersama dengan Hai akan lebih fokus menuju ke arah jungle-nya masing-masing. Wow. Iya, dan Hai akan lebih berfokus terhadap farming terlebih dahulu bersama dengan Max tentunya. Apakah akan ada keagresifan? Max. Ditinggal? Balik lagi loh. Oh, teriset sepertinya dari purple buff. Oh, enggak. Iya, teriset. Teriset ya? Reset dikit. Teriset dikit, tapi dia ya agak sedikit Telat buang kan? waktu lah sedikit. Untuk beberapa kameramennya baik ya, nggak ada yang lihat jadinya. detik. Tapi kali ini lihat dari Fluffy-nya. Observernya. Oh, dia langsung menuju ke arah orange buff. Matt damage lalu sakit Max. Kali ini bakal coba dengan first blood akan di tangan dari First blood Max. sih. Dan hilang begitu saja. Xavier lagi yang megang first bloodnya. Xavier yang memegang first blood kali ini. 1 poin pertama dari tim Aura Fire. Max terlalu dive in tanpa adanya coveran. Tapi tadi Orange untungnya masih bisa diambil tadi ya sama Max-nya. Tetap dia rugi, Pung. Ya, Dia nggak punya purple sekarang. dia udah nggak bisa ngapa-ngapain Dia juga nggak sih. bisa Udah ngapa-ngapain. 4 lawan 1 juga kan. Rotasinya juga terlambat dan lihat di arah top lane sana Sorizo yang aku udah bilang sama Opung Wawa akan bonyok sekali Uranus. Mau kemana coba, ke bawah salah, ke atas juga salah. Gak bisa, ditambah lagi di metode late game ini matnya bakal lebih bersinar lagi ketemu dari Uranus, damage-nya bakal lebih burst lagi tentunya. Sementara Kabuki ya di area bawah kali ini yang masih coba untuk menahan, tapi pergerakan dari Godiva sudah mulai melakukan rotasi juga. Coba untuk ngebebasin ke arah Kabuki, di cover habis-habisan biar Kabukinya juga tidak terpick off. Dan memang harus melakukan recall dari seorang Kabuki. Karena dia tahu damage dari seorang Mat ini dengan pasifnya ini juga cukup meresahkan ya kalau. Lihat. Solo kill di top lane. Oke, solo kill di arah top lane. Tapi nampaknya retribution dari Max berhasil menukar dengan 1 buah poin. Sorizo dapat oleh-oleh sedikit, cindera mata. Cedera mata, tapi memang ini yang membuat dari seorang Dairot benar-benar powerful banget ya kok. Dari Yap. awalnya dia ngehadapin hero dia tipikal yang mungkin ya kita tahu lah yang cukup tanky kayak Grok. Iya. Atau mungkin dari Uranus juga. Apa? Baxia itu juga bocor sebenarnya Benar. ketemu sama Dairot. Terutama untuk hero jarak dekat lah ya. Yang memang menjadi makanan empuk untuk Dairot, Spectre Step-nya. Iya. Apalagi dengan pasifnya yang udah merah, menyala. Ini Kalau dia ketemunya tipikal yang range mungkin agak sedikit tarik ulur aja. betul, bisa tapi bisa ditarik ulur. Nah, bisa Lebih aja dapet dilawan. pin timing kali ya. Betul. Oke, dan kali ini dari Godivanya bermain Dejavu. lebih berhati-hati juga. Dejavu kenapa nih Ji? Aku tadi ya ngeliat yang pas Max sama seorang Hayabusa tadi ya dari Hai. Tapi depan sana lihat Rainbow memberikan bad impact dengan cukup sakit. Dan bahkan di bottom lane masih coba struggle. Bakal ada 1 buah Matt yang Hai. bakal dihajar dengan 1 buah shadow kill di follow up dengan Xavier. Tapi ternyata Matt masih bertahan. Berubah menjadi naga, lihat. Akankah bakal dipaksa dengan hantaman benda tumpul. Tapi nampaknya no, memilih untuk mundur. Untuk balik terlebih dahulu. Tidak mau terlalu terburu-buru Matt dibandingkan dia harus kehilangan poin atas Bigetron Alpha. Iya, sementara Fluffy masih mencoba untuk mengincar ke arah seorang Ki. Kali ini Spectre Step sudah digunakan dan bahkan Ki tumbang di tangan seorang Fluffy di sini. Sorisanya akan menjadi target yang kedua. Kali ini bakal coba dihas, sakit banget. Perih banget sebentar di area bawah. Godiva bakal coba untuk menahan pergerakan dari seorang Max, mengincar seorang Kabuki dan tidak ada pertukaran dari sisi Bigetron Alpha. Ya sini Godiva dengan menggunakan sprint ya, bukan menggunakan flicker. Jadi bisa kita bilang inisiator dengan adanya flicker with wild charge ini tidak ada nampaknya Pong. Iya. Tapi untuk sustainability atau bisa menuju ke arah belakang mungkin sekali. Tapi lihat, dengan adanya portal 1x24 jam yang dilakukan oleh seorang Godiva dengan cukup baik, membuat sedikit struggle untuk Bigetron Alpha. Ini nampaknya seperti Bigetron Alpha di game sebelumnya. Tertinggal dari gold, Iya. tertinggal dari point kill. Tapi mereka mampu struggle dan apakah ini akan menjadi sebuah malapetaka. Karena lihat ada Fluffy, damage terlalu besar dari Pena. Bahkan habis saat dikeluarkan Max. Ya, Rainbow. Aduh, retribution diamankan seorang Max dan berhasil mendapatkan Godiva. Di depan sana Hai, belum ada sebuah shadow kill. Masih bisa selamat, tersangka dan bahkan Max kali ini one last hit.
Man still survive in the jungle. Nampaknya memucat. Oh, dan bahkan harus kehilangan Kabuki juga di area bawah kali ini. Bigetron Nova mendapatkan momentumnya setelah mereka dapetin itu turtle. Mereka langsung paksa tim fight-nya juga bersama dengan pemain dari Aura Fire di area rivernya tadi. Dan Gading ngestopin pergerakan Rainbow juga Solo di area kill bawah. mahal banget loh di ada bottom lane atas seorang Yusung dan juga Kabuki ini ya. Matrix Kabuki. Benar-benar agak sedikit struggle dan bahkan Godiva di depan sana hanya bisa untuk memberikan badan dan juga portal kekal 1 kali 24 jam. Posisi sedikit terbalik, Rainbow Retribution berhasil diamankan oleh seorang Hai di arah Little Wonder. Nah ya, dan ini gimana cara PR-nya ya, dimana Rainbow yang harus ditangkap nantinya. Kali ini lihat Max mulai memainkan rotasi lagi, Power of Nature-nya masih bisa dipakai tapi di area bawah. Lihat Mat-nya bakal coba di-smoke begitu saja. Satu buah shadow kill sudah dikeluarkan ke arah seorang Mat, tapi Mat masih cukup tanky, masih bisa bertahan tentunya dengan Festival of Blood-nya. Nah ini dia Nah, ini adik-adik nih. dicatat Screenshot. untuk emblemnya adik-adik, lihat ya. Untuk dari segi match, gimana cara dia bisa buy one menang lawan seorang Kabuki, dia menggunakan penetration dan juga physical attack ya kan, dengan Festival of Blood. Sedangkan dari Kabuki, dia menggunakan sedikit permainan yang cukup berbeda dari segi emblemnya. Ya. Tandanya ada ya. Dia ada agility kan buat nambah movement Movement juga. speed. Terus dia mainin dari penetration physicalnya. Iya. Plus dia juga masih punya ada physical attack plusnya. Yes, benar banget. Tapi di depan sana Max bakal coba memaksa. Watch setelah digunakan, tapi Max terlalu bersinar. Sedangkan 1 point kill lagi diamankan di arah top lane. Sorizo, dari sebelum menuju ke arah game dimulai, aku udah bilang sama Pung Wawa, ketika Uranus di pick, Pung, Ini ini udah bakal pasti bonyok habis sih. banget, ini bakal bonyok banget. Dan betul kan, nggak bisa memucat, dia akan struggle banget. Iya. Dengan Rainbow di arah belakang, dia harus pulang. Dan nampaknya dengan adanya Downing Light yang dimiliki dari seorang Xavier, terlalu sakit untuk Rainbow untuk awal kali ini. Iya, dan kali ini dengan turtle yang berhasil diamankan oleh Aura Fire, akan ada pertukaran tentunya di mana Mat berhasil untuk mendapatkan 1 buah turret dan juga Max mendapatkan orange buff-nya. Wow, Yes. ini bisa dibilang mungkin gak terlalu rugi-rugi banget, tapi selama beberapa mungkin menit ke depan ya, ini harus menunggu lagi dari Aura Fire. Waduh. Kesenggol Abyssal Strike langsung tumbang Angelanya. Iya, dan makan dari Rainbow-nya bakal coba dipaksa pukul mundur kali ini. Hai, mulai maju dengan ada kuat Shadow, hanya memberikan pulse lagi ke arah Sorizo, tapi memang sih ini bakal berat banget untuk Sorizo-nya. Mereka bikin Nova harus benar-benar mainin sampai ke arah late game, nunggu sampai Rainbow-nya jadi, dan bahkan mungkin Sorizo yang bakal jadi sandbag nanti di area depan. Ini akan ada pertempuran di arah Purple nampaknya, tapi ternyata melihat hantaman benda tumpul. Kabuki down, dipasang kembali, Max di depan sana, Flavi, dia terlalu sakit, habis strike dan makan Rainbow. Batman save the day, Downing Light-nya gak kena, berhasil diselamatkan, lihat, geser sedikit, itu namanya jiggle Momocan, ganteng doang jiggle juga. Aduh, udah ganteng jago jiggle ya Ji ya. Iya, Cuma Rainbow doang emang. dan hampir itu tipis banget Pung. Itu kena sih. Itu udah dikalkulasi Hilang. sih. Itu kena kuping suaranya dong, tau gak? Shing! Tapi Rambutnya sah gitu ya, ya. tapi untungnya juga itu bukan Downing Light yang versi udah dapetin 3 stack kan. Itu masih 0 tadi. Jadi bisa Iya. di dodge. Kalau yang udah lebar itu susah banget. Yes, tapi lihat shadow kill. Kayaknya masih terbagi dengan seorang Rainbow, masih coba bertahan. Tapi lihat ini dia. Tidak ada kesempatan kedua untuk seorang KYY. Best Impact dan juga Sangin Cloud untuk clear minion saja di arah mid lane. KYY sudah ditumbangan 3 kali. Problemnya adalah untuk tim Bigetron Alpha kali ini offlanernya belum bisa menutup pergerakan dari Vesagar. Belum bisa menyibukkan. Belum bisa fokus ke arah Uranus. Kayak bisa kita bilang Uranusnya bukan masalah untuk tim Aura. Sekarang kita fokus ke arah Cecilian ya Opung Wawa. Betul. Gimana cara untuk bisa menangkap Cecilian plusnya lagi ini ada Matt yang akan bisa mengcover Cecilian atau dia bakal bongkar backliner dari Aura Fire sambil Ceciliannya udah nembak aja dengan bad impact di Iya, belakangnya. free space banget ya buat seorang Rainbow-nya. Tapi ini Lord yang sudah mulai dipok juga. Konsol udah mulai dibuka Fluffy, mencoba ngincar ke arah seorang Max. Tentunya Box Unity akan dipakai hanya untuk kabur saja. Pung tarik ulur dari kedua tim kali ini. Sementara Sorizo, oke, terkena Downing Light dan tentunya Itu dari dia, missing Pung. field-nya Connect kali ini. Tapi Fluffy mulai maju tentunya ke area depan dan Rainbow menjadi target utama dari Aura Fire. Tidak ada kesempatan kedua Rainbow untuk mau hidup kali ini. Lihat Abim strike-nya langsung menghujam Rainbow. Pun terkaget dengan ada flicker dengan seorang Flavi. Flavi 4 point kill. Dan bahkan dia menyumbangkan kill terbanyak untuk Aura Fire di menit yang ke-9 Opung dan juga Momosha.
Iya benar banget. Oh lagi-lagi Facehugger. Downing Light yang selalu on point dan bahkan Aura Fire. Setelah mereka mendapatkan turret di area mid, mereka langsung fokus untuk menumbangkan Lordnya. Kali ini Lord yang pertama, apakah Bigetron Alpha mereka mau coba untuk kontes? Max dari yang paling depan, kali ini Maxnya udah mengincar ke arah belakang, tapi lihat Maxnya tumbang di area depan. Dan bahkan Hype pun mengincar ke arah Rainbow, mencoba untuk memisahkan teamfight dari Bigetron Alpha, tapi ternyata Max sendirian. Ada satu buah hardcore connect ke arah serang Max, tapi Maxnya tidak bisa bertahan. Terkena damage dari area turret. Satu kata, nafsu membunuhmu. Fokus ke arah Facehugger, tapi nampaknya itu bukan hal yang baik untuk tim Bigetron Alpha. Mereka telah melakukan semaksimal mungkin. Max melakukan sedikit distraction, tapi nampaknya Facehugger telah tidak bisa ditumbangkan. Dengan ada sprintnya dia kabur. Lari ada mid. Wow, tadi agak sedikit memaksakan juga ya sebenarnya dari Matt juga ketika hardcore-nya connect. Dan memang Rainbow yang dipisahkan dari keawanan Bigetron Alpha. Ini tentunya tidak ada burst magic tambahan. Gila. Lihat, Pung. Dia pakai Heptasis, Hunter Strike, Dominance, Penet, bikin slow musuh. Ini bener-bener Fluffy nggak boleh deket-deket sama Rainbow. Samsek. Samsek ya, ada cooldownnya juga tadi, cooldown reduction dari Hunter Strike. Ini juga sama untuk Kabuki, ada extra movement speed, BOD juga ada di sana. Ya, untuk physical limitnya bakal lebih sakit lagi ya. Betul. Sementara dari Facehugger dia udah jadi dua kombinasi item tentunya dari Lightning Truncheon dan juga Clock of Destiny. Yeah. Dan mungkin mengarah ke arah satu Enchanted Talisman. Yes, pasti sih, karena dia udah punya Magic Shoes juga ya. Iya, betul banget. Untuk cooldown reduction-nya akan lebih cepat lagi dari Facehugger. Mungkin kita akan melihat 1000 downing light ya. Waduh. Ciu. Ya, Downing pakai lainnya ujung. sakit banget ya, sama sih untuk Yes. item juga tadi Hunter Strike ada, War Exa ada dipegang oleh Hai. Iya, Oke, tapi lihat penetrationnya udah cukup. kali ini mereka benar-benar harus membuying time. Perbandingan gold yang cukup jauh ini agak sedikit berbeda, yang signifikan 5.000 gold. Mereka masih bisa ditabrak. Lihat, Watchas dikeluarkan tapi Matt langsung loncat ke arah belakang. Dia tahu dia akan menjadi sebuah samsak dan bahkan lihat again and again Momo-chan. Dibuka lagi downing like-nya, Opung ditembak asal-asalan, gak peduli. Yang ada di depannya bakal disinari. Sinaran. Waduh. Oke, tembakan maut. Plusnya sih Xavier ya gitu tadi, dikasih damage-nya dari sisi yang nggak bisa dilihat. Dan kalau memang ada opening tiba-tiba, temennya bisa langsung ke-follow up. Iya. Dan itu damage-nya kan udah burst. Plusnya lagi ini ada dua hero melee yang pegang oleh Bigetron Alpha kan, yang harus mendekat ke mereka. Ada Baxia, Iya. ada Uranus juga. Dua-duanya bisa kena dari Mystic Field-nya nanti. Benar, dan itu di follow up sama Fluffy enak banget sih. Iya. Dia tinggal Spectre Step, abis sama Strike, itu connect semua dari damage untuk Aura Fire sendiri. Dan kali ini masih menunggu tentunya dengan Lord yang akan muncul dalam waktu 1 menit lagi ke bawah. Ya, ini Sementara Aura Fire mereka udah mulai ngezoning semua ini dari, mungkin bisa dibilang untuk jungle-nya dari Bigetron Alpha. Satu hal yang cukup berbeda kali ini, real time win probability memang dimegang Aura juga. Tadi juga seperti ini kan. Tapi Ya, dia masih tapi- 50%, Ya. 58. Cuma goldnya ini yang berbeda jauh. betul. Sebelumnya masih beda 1.800, 1.500 itu 2.000. dari tim Aura nggak bisa nabrak. Tapi kalau udah bedanya 6.000, 10.000, bahkan 15.000 nanti, wah itu bakal berbahaya banget. Dan mungkin kali ini mereka masih punya seorang Rainbow. Jadi it's okay, masih no problem, masih bisa untuk survive kayaknya untuk Lord sampai menit ke-18. Semua tergantung Rainbow juga sih, balik lagi. Siapa yang bakal bisa nangkap si Rainbow? Apa cuma mengandalkan dari Downing Light? Atau memang Godivanya nanti bisa melakukan wild charge-nya untuk menabrak ke Rainbow? Atau bahkan nanti Coach Shadow kill-nya yang mengarah ke Rainbow juga? Kayaknya riskan banget kalau pakai wild charge ya. Pertama dia nggak punya flicker, dia pakai sprint. Berarti ini bisa dibilang sekali dia masuk, dia bakal bisa ditangkap. Oke. Down atau enggak, kita nggak tahu. Cuma at least dia bakal bener-bener menjadi salah satu samsak yang mahal banget. Iya. Karena bisa kita bilang, Grok ini bukan hanya untuk roamer, dia inisiator juga. Dia juga bisa secure ke arah Lord, dia bisa banyak hal. Gue lihat udah cicil lagi, Sampai cicil Athena loh, lagi. dia bikin Athena loh, respect loh Rainbow loh. Mereka buka mapnya juga ya sebenarnya, cari tahu keberadaan dari Bigetron Alpha. Tapi kali ini dari Godiva udah punya satu buah Blade of Despair tentunya. Ya. Dan masih respect dengan adanya ngebuat ke arah Athena, tapi kali ini Rainbow bakal coba dijaga dengan hard gun yang sudah mulai Lihat connect. Godivanya. Dan bahkan Godiva mengincar ke arah Rainbow, kali ini dipisahkan teamfight-nya lagi dan lagi. Membuat Max harus tumbang di area depan tanpa ada coveran yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha. Yang bisa dilakukan Bigetron Alpha untuk saat ini adalah bertahan. Kalau mereka ingin melakukan inisiasi lebih lanjut lagi, ini akan menjadi masalah untuk mereka. Ini akan menjadi sebuah titik celah
yang bisa diamankan oleh tim Aura Fire. Lihat goldnya. Perbandingan 9.000 gold yang sudah aku bilang kalau bisa menyentuh ke 10.000 gold, Wow. mereka bakal tabrak habis. Ya, situ beda 3 sampai 4 item lah ya. Kalau sampai dengan 10.000 gold juga Athena Shield tadi baru selesai untuk Fluffy. Bisa jadi mengarah ke Immortal sekarang dari Kabuki sendiri juga dia sudah punya Immortal. Jadi cukup respect kalau ditabrak nanti masih akan ada 1 buah resurrection untuk dia sendiri. Pung, Rainbow sampai harus bikin antivirus loh. Iya. Dia se-respect itu loh untuk bertahan hidup. Yang biasanya dia bisa kita bilang cuma tukar dengan Winter. Iya. Tapi kali ini enggak. Kali ini enggak bisa memocan. Karena lihat, Lord sudah di-enhance kali ini. Belum di-evolve, tapi Lord bisa mengamuk. Perbandingan gold, 10.000 gold. Ini akan menjadi tabrakan gaming yang cukup berbahaya. Lihat, Dolphin Light telah dikeluarkan. Satu base turret telah hilang dari seorang Big Eternal apa. Aura Fire ingin menggerogoti 2 lane yang bersamaan. Dan bakal lihat, opong base turretnya. Hilang begitu saja. Rainbow masih bisa untuk melakukan clear minion. Di depan sana ada seorang high dengan 1 buah Shadow Kill masih ditahan. Lihat trigger disiplin dari Aura Fire dengan 1 lot mereka mengamankan base turret 3-3-nya. Mereka cukup dengan 3 base turret saja dan bikin Nova tentunya mereka masih punya high ground yang cukup kuat ya. Tentunya masih bisa di-defense, tapi kali ini lihat Rainbow sudah mulai dikejar dan bahkan Guiding Light-nya connect ke arah serang Ki. Rainbow-nya hilang. Matnya juga tidak bisa berbuat banyak dan bahkan kali ini lihat Super Minion udah mulai masuk. Matnya juga tumbang di depan. Max mencoba untuk menahan. Lihat Tapi Kabuki. ternyata Kabuki berfokus terhadap base-nya dan 1 sama dipegang oleh Aura Fire. Aura Fire membalikan keadaan kali ini berhasil mengamankan game.